Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran yang ini, karena saya memiliki doa ini, saya kami saya yang mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami surga, Bapa memberikan mengasihi disyukurkan kalian dan hidayah pada pagi hari ini, karena kasih yang besar, Bapa berkati kami menjadi baik kami berdoa dalam hari ini. Bapa berkati kami, kami dan mengikuti pelajaran kita yang awal dengan keberhatian yang baik. Terima kasih ya Tuhan, selama ini dalam kami. Inilah resep doa kami selama dalam Tuhan Yesus yang tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Semuanya hadir? Hadir. Nah, kita absen dulu ya. Elizabeth, hadir itu. November, Mario, Erwan, Karen, Olympus, Rian, Martin. Baik, yang tidak hadir ada 3 orang. Kira-kira ada yang tahu mereka sakit atau bagaimana? Baik, masih ada yang ingat tentang materi minggu lalu? November? Pasti tidak ada yang Tidak ingat. Karena materi minggu lalu itu kita perkenalan saja terkait materi yang akan hari ini kita pelajari. Dan kali ini kita mempelajari tentang dasar perencanaan teknik mesin. Nah, pada tujuan pembelajaran yaitu kita akan menjelaskan tentang macam-macam bahan logam dan non logam. Lalu yang berikutnya itu kita akan mengidentifikasi tentang pengolahan logam. Ada yang sudah tahu antara jenis dari bahan logam dan juga jenis dari bahan non logam? Tidak tahu? Tidak tahu. Ya sudah. Di sini Ibu punya benda. Kalian bisa lihat ini ada uang. Ini nilainya sama-sama 1.000. Apa yang membedakan kedua jenis ini? yang satu kertas, satu bahannya perak. Betul. Satu kertas, satu bahannya logam. Nah, pada kedua benda ini memiliki perbedaan tersendiri. Yang dimana benda ini, uang ini dapat terurai. Dia tergolong dalam non logam organik. Sedangkan uang logam ini tergolong dalam bahan logam non besi. Kenapa bahan logam non besi? Karena uang ini terbuat dari aluminium. Coba kalian bentuk kelompok dan Ibu akan memberikan tugas ke kalian untuk mengidentifikasi terkait bahan-bahan logam dan juga non logam yang ada di sekitarnya kita. Sudah, Kendra, Mario, dan Karel satu kelompok saja, lalu Elis dan Olympus satu kelompok. Jadi kalian adalah kelompok yang pertama, lalu kalian adalah kelompok yang kedua. Nah, untuk timnya Kendra itu mengidentifikasi tentang bahan logam, lalu timnya Elis mengidentifikasi tentang bahan non logam. Bahan logam itu terbagi atas 2 jenis. Ada bahan logam besi dan logam non besi. Lalu untuk bahan non logam itu terbagi atas 2. Ada bahan organik dan juga anorganik. Coba kalian simpulkan benda-benda di sekitar kita itu mana-mana saja yang tergolong dalam bahan logam besi. Lalu coba kalian simpulkan tentang bahan non logam yang tergolong dalam bahan anorganik dan juga organik. Sudah. Baik. Mungkin kelompok pertama bisa maju berpresentasi.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan tentang benda-benda di sekitar kita yang merupakan logam besi dan logam besi. Yang pertama logam besi, yang pertama itu kami ambil kursi. Yang kedua itu dalam pintu, yang ketiga itu ada paku. Nah, yang non-logam, non-besi itu ada aluminium. Terima kasih. Kita terus untuk lalu selanjutnya kepada kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih untuk kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait bahan non-logam yang dibagi menjadi bahan organik dan juga anorganik. Di mana organik itu merupakan bahan non-logam yang mengandung karbon. Jenis-jenisnya ada kayu, kertas, kain, dan juga plastik. Sementara untuk bahan non-logam yang tergolong anorganik merupakan bahan non-logam yang tidak mengandung karbon. Di antaranya ada kaca, keramik, semen, kapur, dan belerang. Sekian presentasi dari kami nomor 2. Terima kasih. Nah, pada apa yang sudah kalian jelaskan itu sangat betul, dan kita akan masuk pada selanjutnya. Kita bisa lihat benar sekali ada yang kalian jelaskan bahwa logam besi itu terdiri dari baja karbon dan juga lain-lain. Lalu ada logam non besi yaitu aluminium, ada tembaga, ada sen, dan juga ada nikel. Dan jenis non-logam itu tergolong atas bahan organik dan juga anorganik. Nah, kita bisa lihat sendiri bahan logam itu sifatnya itu kuat, konduktif, dan juga sering digunakan dalam struktur dan teknologi. Lalu bahan logam itu yang pertama itu kita bisa lihat pada gambar ada besi tuang, di mana besi tuang sendiri itu memiliki kadar karbon sekitar 4%, dan besi tuang ini sering digunakan pada membuat alas mesin, meja pelata, juga badan ragum dan bagian-bagian dari mesin bubut. Lalu pada jenis bahan logam yang kedua itu ada besi tempa. Kita bisa lihat besi tempa yang sudah digunakan untuk pagar rumah. Nah, besi tempa sendiri itu terdiri dari 99% besi murni. Lalu ada baja karbon rendah, di mana baja karbon rendah sendiri itu biasa mengandung kadar karbon yang biasanya kurang dari 0,25%. Dan penggunaan baja karbon rendah itu kita bisa lihat contohnya itu mereka gunakan pada jembatan. Nah, untuk bahan non-logam sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Bang Kedua, dan betul bahwa bahan organik itu terdiri atas plastik, kayu, kertas, dan juga lain-lain, yang dimana bahan organik itu dapat terurai, dan sedangkan bahan anorganik itu terdiri dari semen, keramik ini ada keramik lantai, ada kaca jendela juga. Nah, bahan anorganik itu bahan yang sulit atau lambat terurai. Ini merupakan contoh bahan organik. Lalu kita masuk pada materi yang berikut, yaitu proses pembuatan logam besi. Nah, teman-teman bisa lihat atau adik-adik bisa lihat nanti akan ditunjukkan video terkait proses pembuatan dari logam besi.
sudah dibuat besi, kenapa harus dibuat lagi dalam versi aluminiumnya atau kayak tambahan seperti tadi ini beberapa persen dia dapatnya sekitar 90 atau 80% besi di dalamnya, lalu ada karbon-karbonnya itu campurkan lagi, itu kenapa harus dipisahkan ini dan gunanya untuk apa itu? Oh iya, kenapa harus dipisahkan? Karena seperti yang sudah kita lihat tadi pada video itu, bahwa pada umumnya besi yang nantinya akan diproses dan dibentuk pada bentuk-bentuk tertentu itu pada umumnya itu dicampur dengan pasir-pasir dan juga tanah. Makanya kenapa sebelum besi itu dibentuk melalui tahapan dan proses-proses tertentu seperti disaring dulu, dipisahkan dulu agar kadar karbonnya yang nanti akan digunakan pada pembentukan besi tersebut dapat dipergunakan sebaik mungkin, sehingga ketika kita ingin membuat sesuatu kita membeli bahan dan juga besi yang tepat untuk proses pembuatan suatu benda. Baik, mungkin masih ada yang belum dimengerti? Pas. Baik. Sebelum kita mengakhiri akan pertemuan kita, satu orang pimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman yang ibu guru, sebelum kita pulang ke petil kita masing-masing, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Selesai. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Sebelumnya ada tugas. Nah, bisa difoto tugasnya? Difoto atau dicatat? Boleh. Sudah. Nah, terima kasih. Nanti tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Baik.